Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok Mbak akan mempresentasikan materi bab 8 tentang sikap inovatif dan etika dalam berorganisasi. Berikut adalah anggota kelas 12 MP3 kelompok Mbak. Baik, selanjutnya kita akan masuk kepada poin yang pertama, yaitu etos kerja keras. Apa sih etos kerja keras itu? Nah, etos kerja keras adalah usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan tidak mudah menyerah dalam mencapai tujuan. Dalam Islam, kerja keras disebut dengan ikhtiar, yaitu usaha maksimal yang dilakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa adanya kerja keras, seseorang akan sulit mendapatkan apa yang dicita-citakan. Dengan bekerja keras, seseorang akan lebih mudah meraih cita-citanya. Atau sebaliknya, jika seseorang hanya berpangku tangan dan bermalas-malasan, tidak mungkin cita-cita itu akan datang dengan sendirinya. Nah, selanjutnya terdapat beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang pentingnya kerja keras. Dalam Quran Surat An-Naba ayat 11, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa siang hari dijadikan sebagai waktu untuk mencari penghidupan, yang artinya manusia dianjurkan untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya untuk bekerja dan berusaha. Kemudian dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 77, kita diperintahkan untuk mengejar kebahagiaan akhirat tanpa melupakan kehidupan dunia. Selain itu, kita juga harus berbuat baik dan tidak membuat kerusakan. Dan yang terakhir yaitu dalam Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11, Allah menegaskan bahwa perubahan nasib seseorang bergantung pada usaha dirinya sendiri. Nah, dari ayat-ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa kerja keras dan usaha merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan. Sebagai kesimpulannya, dalam Islam sangat menganjurkan umatnya untuk bekerja keras. Kesuksesan tidak datang dengan sendirinya, tetapi harus diusahakan. Semakin sungguh-sungguh usaha kita, maka semakin besar pula hasil yang akan kita dapatkan. 2. Membiasakan perilaku kerja keras. Perilaku bekerja keras juga dicontohkan oleh Rasulullah SAW sejak umur 8 tahun. Beliau sudah menggembala kambing milik seorang warga Mekah. Setelah cukup dewasa, beliau mulai berdagang negosiasi. Berdasarkan hal tersebut, dapat kita ketahui bahwa kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya untuk membiasakan perilaku bekerja keras. Selain bekerja dan beramal untuk urusan dunia, kita juga harus beramal untuk kehidupan akhirat. Bahkan, beramal untuk kehidupan akhirat lebih penting dan lebih utama daripada bekerja untuk urusan dunia. Namun, dalam kehidupan dunia pun ada suatu kebutuhan yang harus dipenuhi oleh manusia demi kelangsungan hidupnya. Beberapa ibadah pun juga memerlukan uang seperti zakat, kurban, dan haji. Sehingga manusia haruslah beramal untuk dunia dan akhiratnya secara seimbang. Untuk yang ketiga, budaya kerja keras. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa sesungguhnya Allah suka kepada hamba yang berkarya dan terampil, profesional atau ahli. Barang siapa bersusah payah mencari nafkah untuk keluarganya, maka dia serupa dengan seorang mujahid di jalan Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Ahmad. Dalam hadis tersebut dikatakan bahwa mencari nafkah atau kerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga adalah serupa dengan mujahid. Hal itu berarti memiliki makna yang sangat besar. Karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala senang terhadap hambanya yang mau berusaha payah dan bekerja keras dalam mencari nafkah. Dan untuk yang keempat, hikmah dan perilaku yang mencerminkan kerja keras.
A. Hikmah kerja keras. Bekerja keras dapat memberikan hikmah sebagai berikut. 1. Mendapatkan hasil yang maksimal. 2. Mendapatkan kepuasan sendiri. 3. Mengangkat derajat dan martabat. 4. Meningkatkan taraf hidup. 5. Mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Perilaku yang mencerminkan kerja keras. Berikut ini beberapa perilaku yang mencerminkan kerja keras. 1. Melakukan pekerjaan dengan tidak tergesa-gesa, sebab pekerjaan yang dilakukan dengan tergesa-gesa tidak akan mendatangkan hasil yang baik. 2. Mengerjakan suatu tugas selalu tepat waktu dan disiplin. 3. Bersungguh-sungguh dalam mengerjakan sesuatu agar meraih hasil yang maksimal. 4. Menjalankan dengan sebaik-baiknya tugas yang menjadi tanggung jawabnya. 5. Tidak meremehkan setiap pekerjaan, karena akan mendatangkan sikap malas dan jenuh dalam bekerja. Kemudian kita memasuki B. Inovasi dan etika berorganisasi. Yang pertama, pengertian inovasi dalam organisasi. Inovasi berasal dari kata bahasa Inggris innovation yang berarti memperkenalkan sesuatu yang baru atau yang bersifat memperbarui. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis, nilai, dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, dan dapat berarti temuan baru yang menyebabkan berdaya gunanya produk atau jasa ke arah yang lebih produktif dan mempunyai nilai manfaat bagi masyarakat. Untuk poin yang kedua, kepekaan organisasi terhadap inovasi. Kepekaan sebuah organisasi terhadap munculnya inovasi dipengaruhi oleh beberapa variabel berikut ini. A. Ukuran suatu organisasi. B. Karakter organisasi yang mencakup hal-hal seperti keakraban hubungan antar anggota, kelenturan organisasi, sentralisasi, kompleksitas, formalitas, karakteristik perorangan atau pemimpin, karakteristik eksternal organisasi. Yang ketiga, keputusan inovasi dalam organisasi. Pengambilan keputusan sangat penting bagi organisasi karena menentukan keberlangsungan. Keputusan yang tepat dapat memberi dampak positif, sedangkan yang salah dapat merugikan. Pada keputusan biasa, langkahnya meliputi memilih alternatif, memahami konsekuensi, menyusun prioritas, lalu menentukan pilihan terbaik. Namun, pada keputusan inovasi, situasinya penuh ketidakpastian. Informasi belum lengkap karena inovasi bersifat baru, sehingga diperlukan keberanian mengambil resiko dan mencari informasi tambahan. Yang ketiga, keputusan inovasi dalam organisasi. Pengambilan keputusan. 4. Ciri-ciri inovasi dalam organisasi. A. Memiliki perencanaan. Inovasi tidak terjadi secara tiba-tiba atau kebetulan. Inovasi dalam organisasi dilakukan melalui proses yang matang, terstruktur, dan tidak tergesa-gesa. Semuanya dipersiapkan dengan program yang jelas. B. Memiliki tujuan. Setiap inovasi harus memiliki arah yang ingin dicapai. Organisasi menetapkan strategi khusus agar hasil dari inovasi tersebut sesuai dengan target atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. C. Memiliki kasat. Inovasi harus memiliki ciri khas tersendiri, artinya sistem, program, atau tataan yang baru tersebut memiliki karakteristik unik yang memudahkannya dari apa yang sudah ada, sehingga memberikan dampak yang diharapkan. D. Memiliki unsur kebaruan. Inovasi adalah sebuah karya orisinal. Ciri utamanya adalah adanya pemikiran baru atau penemuan baru yang belum pernah diterapkan sebelumnya, menunjukkan bahwa organisasi tersebut terus berkembang. 5. Etika berorganisasi. A. Amanah. Sikap amanah dalam organisasi mencerminkan tanggung jawab setiap anggota dalam menjalankan tugas, sehingga
pembagian kerja menjadi lebih optimal, kepercayaan tumbuh dan kinerja meningkat. Sebaliknya, kurangnya amanah dapat menimbulkan penyimpangan, keraguan, hingga menyebabkan organisasi menurun. Sehingga sikap ini perlu diwujudkan dengan menjalankan perintah, tidak melalaikan tugas, dan menjaga koordinasi dengan baik. B. Memiliki niat dan tujuan yang mulia. Niat dan tujuan ini sangat menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam organisasi, meskipun nantinya keberlangsungan organisasi akan bergantung pada etos individu dan kelompok dalam organisasi. Jikalau niat dan tujuannya mulia, maka dibentuknya organisasi akan lebih bermanfaat sesuai dengan niat dan tujuannya. Sebagai contoh organisasi yang dibentuk dengan niat melayani kesehatan masyarakat umum dengan tujuan mengurangi jumlah korban yang terjangkit penyakit dan memberikan pertolongan pertama pada masyarakat. Organisasi ini akan bertumpu pada konsentrasi pelayanan kesehatan masyarakat dan pelaksanaannya akan teratur. C. Berkomunikasi dengan baik. Hubungan baik dapat ditumbuhkan dan dijaga dengan komunikasi yang baik. Dalam Islam, ada 5 prinsip dalam berkomunikasi sebagai berikut. Yang pertama, perkataan dilakukan dengan lemah lembut meskipun dengan lawan atau rival, qaulan layyinan. Yang kedua, menggunakan kata-kata yang mulia dan penuh penghormatan terhadap sesama atau diam jika tidak mampu, qaulan kariman. Yang ketiga, isi perkataan berupa sesuatu yang benar dan jujur, qaulan sadidan. Yang keempat, pantah diucapkan sesuai dengan situasi dan kondisi, qaulan balighan. Yang kelima, perkataan keluar mudah dimengerti oleh pendengar, qaulan ma'rufan atau masyuran. D. Saling tolong-menolong. Dalam organisasi, pembagian tugas sangat penting untuk mencapai tujuan, sehingga sikap saling tolong-menolong perlu dilakukan. Namun, tolong-menolong harus tetap sesuai dengan tugas masing-masing dan tidak mencampur adukan pekerjaan yang belum selesai. Setiap divisi sebaiknya fokus pada tugasnya, sementara bantuan dapat diberikan dalam bentuk masukan saat rapat atau mengingatkan jika terjadi ketidaksesuaian. Jika tugas dicampur adukan, maka proses dan hasil kegiatan tidak akan berjalan maksimal. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.